Selamat sore pemirsa, selamat berakhir pekan. Senang sekali hari ini sore hari kembali menyapa Anda di Apa Kabar Indonesia Akhir Pekan. Bersama dengan saya Sally Alexandra dan juga Rehana. Saya Nadila Saleh. Karena akhir pekan ya. Akhir pekan harusnya ingat-ingatnya tuh sama Nadila gitu ya. Akhir pekan kemana nih hari ini? Hari ini kita akan menghadirkan sejumlah kabar-kabar menarik untuk pada pagi aktivitas akhir pekan pemirsa di rumah. Salah satunya kita akan mengupdate bagaimana informasi tentang pemungutan suara ulang yang berlangsung di sejumlah daerah. Namun sebelum itu kita hadirkan informasi pertama di mana angin puting beliung menerjang puluhan rumah warga di dua desa Kecamatan Bua II, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Beginilah terjangan kencang angin puting beliung saat hujan deras di dua desa Kecamatan Bua II, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Akibat terjangan puting beliung ini, puluhan rumah di dua desa rusak-rusak serta sejumlah pohon tumbang. Sejumlah atap rumah pun rusak, bahkan atap baja ringan di satu rumah hilang terbawa terjangan angin. Sejumlah warga yang rumahnya rusak berat terpaksa mengungsi ke rumah saudaranya hingga rumah selesai diperbaiki. Kayak waktu ini. Ya pemirsa, kita beralih ke informasi lainnya di Siborang-Borang, Tapanuli Utara. Di mana pemirsa ratusan warga pengguna lahan pertanian di Kecamatan Siborang-Borong, maksud kami Kabupaten Tapanuli Utara, Sumatera Utara ini nyaris bentrok dengan petugas Badan Pertahanan Nasional dan aparat kepolisian saat petugas BPN ini melakukan pengukuran lahan. Warga memagari lahan dengan kayu sebagai bentuk penolakan terhadap petugas BPN yang akan melakukan pengukuran lahan yang mereka tempati. Para warga yang protes ini merupakan pomparan OPPU Banggar. Salah satunya adalah Anton Sihombing sebagai cucu pemilik lahan yang memiliki sertifikat tanah. Kasus sengketa lahan ini dilaporkan beberapa bulan lalu ke Polres Tapanuli Utara oleh Anton Sihombing selaku cucu pemilik lahan, lantaran adanya seorang warga mengklaim kepemilikan lahan tersebut. Pemirsa, ada informasi lainnya yang juga kami hadirkan untuk Anda. Kendaraan terjebak macet selama berjam-jam. Hujan deras selama 5 jam membuat Jalan Nasional Trans Lintas Sulawesi terendam air bercampur lumpur dan membuat warga panik. Tingginya intensitas hujan yang terjadi sejak beberapa hari terakhir ini membuat debit air dari wilayah pegunungan meningkat. Melihat debit air bercampur lumpur makin deras, warga yang ada di sekitar lokasi panik. Ditambah sebuah mobil minibus yang menerobos derasnya aliran air yang nyaris terbawa arus hingga membuat masyarakat teriak histeris. Jalan Nasional Trans Lintas Sulawesi yang menghubungkan Kabupaten Erekang dengan Kabupaten Tanah Toraja terendam air bercampur lumpur menyebabkan kemacetan. Pemirsa, kita ke kasus pelecehan di Jawa Timur. Di mana korban pelecehan AY, oknum dokter IGD, sebuah rumah sakit di Kota Malang, Jawa Timur akhirnya melapor ke polisi. Kuasa hukum korban Satria Manda Adi Marwan mengatakan kedatangannya untuk melaporkan Dr. AY atas pasal tindak pidana kekerasan seksual. Mereka juga menyayangkan pihak Rumah Sakit Persada Kota Malang meski sudah buka suara, namun tidak ada permintaan maaf dari rumah sakit ke korban. Meski Dr. AY sendiri sudah diberi sanksi dan dinonaktifkan dari rumah sakit. Sebelumnya rumah sakit buka suara atas dugaan pelecehan seksual oleh dokter IGD pada pasien
yang terjadi pada September 2022 dan viral di media sosial. Terpaksa kita akhirnya melaporkan dokter yoga ini ke pihak kepolisian di Polresta Malang karena ternyata setelah pemberitaan dan beberapa statement-statement kita pikir dokter ini merasa bersalah kemudian menyerahkan diri, tapi nyatanya enggak. Jadi dengan terpaksa kita mengambil upaya hukum, kita bikin laporan hari ini. Pemirsa, kami hadirkan informasi selanjutnya dari wilayah Kebumen, Jawa Tengah. Ibu kepala sekolah SD negeri di Kebumen, Jawa Tengah membuang bayinya sendiri untuk menutupi hasil hubungan gelapnya. Sang kekasih yang merupakan pria sudah beristri awalnya berpura-pura menemukan bayi saat sedang mencari rumput. Inilah SM, pria sudah beristri tapi berselingkuh dengan CH, seorang kepala sekolah SD negeri di Kebumen hingga CH hamil dan melahirkan bayi. Karena malu, SM dan CH kemudian mengatur skenario membuang bayi mereka untuk kemudian seakan-akan tanpa sengaja ditemukan oleh RM, sang bapak jabang bayi ketika SM sedang mencari rumput. Namun skenario tersebut berhasil diungkap Satreskrim Polres Kebumen. Untuk lahirannya, dia melakukan tindakan lahiran seorang diri ya. Nah, jadi ibu bayi tersebut merupakan ASN, ya. ASN di institusi pendidikan yang menjabat sebagai kepala sekolah di salah satu sekolah Kabupaten Kebumen. SM dan sang kepala sekolah keduanya ditetapkan sebagai tersangka dan terancam hukuman penjara. Dari rekan-rekan media semuanya, pacaran dengan Informasinya itu wali murid ya, Nan? Wali murid. Bayi SM dan CH saat ini dirawat di Rumah Sakit Dr. Sudirman Kebumen. Dari Kebumen, Jawa Tengah, Wahyu Kurniawan, TV One mengabarkan. Pemirsa, kasus dugaan skandal yang melibatkan Lisa Mariana dengan mantan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil ini belum kelihatan ujungnya. Pasalnya pemirsa, setelah dikejutkan dengan pengakuan Lisa Mariana yang mengaku memiliki anak dari Ridwan Kamil, kini muncul seorang pria yang mengaku merupakan bapak biologis dari anak Lisa tersebut. Ya, seorang pria tersebut bernama Revelino Tuasei mengaku sebagai ayah kandung sebenarnya dari anak Lisa Mariana yang berinisial CA. Kuasa hukum Revelino, Fikri Wijaya, mengungkapkan selain memang sempat melakukan hubungan selayaknya pasangan suami istri beberapa kali. Revelino juga meyakini jika anak yang telah dilahirkan oleh Lisa adalah anak kandungnya. Untuk memperkuat pernyataan Revelino tersebut, melalui tim kuasa hukumnya, Fikri mengungkapkan jika kliennya menyatakan kesediaannya untuk menjalani tes DNA. Jadi begini, perkenalan antara klien kami dengan Lisa Mariana tersebut yaitu awal 2021. Ya, artinya di sekitar bulan Januari, perkenalan itu berlanjut. Sekitar di bulan Maret, mereka berdua pergi ke salah satu hiburan malam di daerah SCBD, Jakarta. Setelah itu mereka pergi ke sebuah hotel di daerah Sentul dan melakukan hubungan asmara layaknya suami istri. Itu pernyataan klien kami. Setelah itu berlanjut kembali di beberapa tempat sehingga akhirnya di bulan Mei dan bulan Juni Lisa Mariana menginformasikan kepada klien kami serta meyakinkan bahwa yang bersangkutan pada saat itu sedang hamil dan hamil oleh daripada klien kami.
Masih tentang informasi yang sama yang menyeret nama mantan Gubernur Jawa Barat, yaitu Ridwan Kamil. Pemirsa, ini melaporkan model majalah dewasa Lisa Mariana Presley ke Barreskrim Polri. Hal tersebut disampaikan kuasa hukum Ridwan Kamil dalam jumpa pers Jumat di kawasan Kemang, Jakarta Selatan. Kuasa hukum Ridwan Kamil mengatakan untuk menjawab somasi dari pihak Lisa Mariana, di mana semua tuduhan yang dilayangkan adalah tidak benar. Nomor polisi untuk membuat laporan polisi di Barreskrim. Kemudian laporan polisi atau pengaduan ini merupakan bentuk perlindungan hukum terhadap integritas pribadi dan kehormatan klien kami, Bapak Ridwan Kamil, serta upaya untuk memastikan agar semua proses berjalan secara profesional, transparan, akuntabel, dan sesuai hukum yang berlaku. Statement penutup dari kami mengajak pada seluruh pihak untuk tidak terburu-buru menyimpulkan sesuatu sebelum proses hukum berjalan dan fakta-fakta diuji secara objektif. Kami percaya bahwa keadilan akan berpihak kepada kebenaran. Kita hadirkan informasi lainnya pemirsa dari Surabaya, Jawa Timur, di mana ribuan warga Muhammadiyah bersama dengan warga Surabaya yang tergabung dalam sebuah aliansi Rakyat Bela Bumi Palestina pada Sabtu pagi ini menggelar aksi bela Palestina di depan Gedung Negara Gerahadi, Surabaya. Wakil Gubernur Jawa Timur dan anggota DPR RI ikut hadir untuk mendukung gerakan bela Palestina yang menjadi korban genosida dari kekejaman Zionis Israel. Massa yang tergabung dalam aliansi Rakyat Bela Palestina ini mengibarkan bendera Palestina sebagai bentuk dukungan untuk kemerdekaan Palestina serta membentangkan poster kecaman terhadap Zionis Israel yang sudah melakukan tindakan brutal dengan melakukan genosida terhadap warga Palestina di Gaza. Wakil Gubernur Jawa Timur yang ikut dalam aksi tersebut menegaskan bahwa pemerintah mendukung sepenuhnya kemerdekaan Palestina serta mendukung langkah pemerintah pusat dalam penyelesaian konflik di Gaza Palestina. Emil Dardak juga menegaskan akan bersama rakyat dalam membela kemanusiaan dan ketidakadilan di Palestina. Tak hanya menggelar panggung orasi dan doa bersama untuk memberikan dukungan terhadap rakyat Palestina, warga juga melakukan penggalangan dana untuk membantu warga di Gaza. Pemirsa, kami hadirkan informasi untuk mengisi libur panjang Anda. Penampilan sirkus di Taman Safari Indonesia Prigen 2 Pasuruan, Jawa Timur ternyata masih mencuri perhatian pengunjung. Meski demikian, penonton berharap kasus eksploitasi dan kekerasan terhadap ex-pemain Oriental Sirkus Indonesia yang menyeret Taman Safari tempat mereka tampil ini bisa diselesaikan dengan baik. Jumat sore kemarin, pertunjukan sirkus di Taman Safari Indonesia 2 Prigen Pasuruan masih menjadi atraksi menarik bagi sebagian pengunjung. Biasanya, pertunjukan sirkus menjadi tontonan terakhir bagi para pengunjung sebelum mereka pulang dari Taman Safari Prigen. Untuk menonton pertunjukan sirkus di sini, pengunjung membeli tiket seharga Rp30.000 per orang. Kelompok sirkus yang tampil adalah Oriental Circus Indonesia yang sebagian ex-pemainnya mengadukan nasib mereka yang diperlakukan semena-mena oleh kelompok sirkus tersebut. Sebagian pengunjung pun menyadari skandal sirkus Oci itu dan menyampaikan keprihatinan atas kasus tersebut. Kalau memang ada pelanggaran, ya saya harap segera diproses secara hukum, dan bagi pihak yang merasa dirugikan, segera ada klarifikasi dari kedua belah pihak biar sama-sama enak dan menguntungkan. Selasa lalu, para ex-anggota OCI beraudiensi ke Kementerian HAM dan diterima oleh Wakil Menteri HAM. Dalam audiensi tersebut, para ex-anggota OCI menceritakan kekerasan dan tindakan-tindakan yang mengarah ke perbudakan.
Hal-hal itu dialami para ex-anggota OCI sejak tahun 70-an hingga 90-an. Taman Safari dan pengurus OCI kemudian memberikan klarifikasi bahwa OCI dan Taman Safari bekerja sama untuk pentas sirkus di sana, namun Taman Safari tidak ada hubungannya dengan pemain OCI karena pemain OCI bukan karyawan Taman Safari. Lebih lanjut, kasus ini pernah ditangani Komnas HAM pada tahun 1997, namun disebut Tony sudah selesai. Kini kasus ex pemain OCI kembali mencuat, namun kali ini yang disomasi adalah Taman Safari, bukan OCI. Sedangkan pada tahun 1997 yang disomasi adalah OCI. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Ari Suprayogi, TV One mengabarkan. Pemirsa, kita hadirkan informasi lainnya. Ini untuk mengisi libur panjang Anda long weekend. Saya akan ajak Anda untuk rekomendasi liburan di akhir pekan ini. Di mana pemirsa Anda bisa mengunjungi Jungle Land Adventure Theme Park di Sentul, Bogor, Jawa Barat. Ya, benar sekali Salia. Selain menikmati keindahan alam, wisatawan juga bisa mencoba lebih dari 30 wahana permainan. Dalam rangka mengisi liburan akhir pekan, Jungle Land Adventure Theme Park kembali memanjakan pengunjung dengan harga menarik dan sejumlah wahana baru yang dapat memberikan liburan Anda bersama keluarga semakin berkesan. Dibangun di atas lahan seluas 35 hektar, berlokasi di daerah Sentul, Bogor, Jawa Barat, Jungle Land Adventure Theme Park menjadi lokasi wisata yang sejuk dan asri. Di sana selain menikmati keindahan alam, wisatawan juga bisa mencoba lebih dari 30 wahana permainan. Berbagai wahana baru disajikan oleh Jungle Land, seperti Jungle Slide yang menawarkan pengalaman meluncur dari ketinggian 9 meter sepanjang 53 meter. Selain itu, Jungle Land menawarkan promo khusus sepanjang April 2025. Mulai harga Rp75.000 dan sejumlah promo seperti promo pengunjung dengan KTP Jakarta, Jawa Barat, dan Banten dapat menikmati diskon tiket hingga Rp99.000 untuk weekdays dan Rp130.000 untuk weekend. Tentunya Jungle Land ini sangat menarik buat keluarga karena kita berada di alam perbukitan hijau gitu ya. Wahana Jungle Land ada 30 wahana buat keluarga dan tentunya kita sangat disukai sama keluarga karena kita punya wahana buat anak-anak, buat dewasa, bahkan para manula pun bisa menikmati wahana di Jungle Land. Kita punya promo banyak ya, berawal dari harga Rp75.000 kita bisa menikmati wahana seru di Jungle Land. 30 wahana bisa dinikmati dengan keseruan bersama keluarga. Untuk mendapatkan seluruh fasilitas promo itu, masyarakat bisa melakukan pemesanan secara langsung saat datang ke lokasi ataupun memesan via situs resmi secara online di jungleland.id. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Ikra Anggana, Teddy Swendi, TV One mengabarkan. Pemirsa, Polres Batu melakukan penyelidikan atas insiden wisatawan yang terjatuh dari wahana pendulum 360 derajat. Kami hadirkan informasinya saat lagi, tetaplah bersama kami. Nah, kita punya informasi lainnya ini untuk Anda di Apa Kabar Indonesia Siang pemirsa. Kali ini kita hadirkan informasi di mana Polres Batu ini melakukan penyelidikan atas insiden wisatawan yang terjatuh dari wahana pendulum 360 derajat. Enam orang saksi telah diperiksa. Polisi juga meminta untuk operasional wahana pendulum 360 derajat dihentikan sementara. Penyelidikan dilakukan untuk mencari penyebab terjadinya insiden kecelakaan di tempat wisata ini. Dari hasil olah TKP, polisi memeriksa sabuk pengaman berfungsi dengan baik, namun polisi terus melakukan penyelidikan faktor apa yang menyebabkan sabuk pengaman ini bisa terlepas. 6 orang saksi diperiksa dalam insiden ini. Polisi juga masih melakukan pendalaman atas peristiwa jatuhnya wisatawan di wahana Jatim Park 1. Apakah ada unsur kelalaian dalam peristiwa ini?
Satreskrim Polres Batu ini segera turun ke lapangan dan melaksanakan olah TKP. Dari olah TKP ini kita memerintahkan kepada pihak Jatimpak untuk menghentikan wahana tersebut agar tidak digunakan terlebih dahulu sambil menunggu proses penyelidikan dan penyidikan selesai. Kami juga sudah melakukan pemeriksaan terhadap 6 orang saksi. Salah satunya adalah pihak operator dan pilot, dia yang membidangi di wahana itu. Sudah kita lakukan pemeriksaan. Ke depan kita akan melakukan penyelidikan mendalam terkait dengan perkara ini, apakah ada unsur kelalaian sehingga mengakibatkan seorang pengunjung ini luka. Ya, pemirsa, saat ini kami sudah terhubung bersama dengan ayah dari korban, yaitu Pak Wasis Ridho Atmadi. Selamat sore, Pak Wasis. Ya, selamat sore, Mbak. Oke, Pak Wasis, mungkin bisa diceritakan bagaimana kondisi anaknya saat ini, Pak? Kalau kondisi anak saya saat ini, alhamdulillah sehat ya, Mbak ya. Jadi dalam artian sudah mengalami rawat jalan ya di rumah, Mbak. Oke. Baik. Pak Wasis? Ya, baik Pak Wasis, mungkin kalau dari versi anak Bapak, kejadiannya waktu itu seperti apa, Pak? Oke. Jadi memang waktu itu hari Selasa ya, 2 minggu yang lalu, itu anak saya memang berangkat ke Jatimpak ya, bersama kakak kandungnya, juga bersama satu sahabat dari kakaknya, dan guru les privat dari Dias ya, anak saya. Memang waktu itu saya posisi ada di Semarang, karena kerja di Semarang ya. Cuman jam 5 saya ditelepon dari istri saya waktu itu. Cuman waktu itu saya lagi meeting, otomatis saya reject. Tapi begitu saya meeting telepon balik, istri saya bisanya menangis. Akhirnya saya telepon ke kakaknya, dan saya teringat bahwa hari itu kan si Dias ini lagi ke Jatimpak ya. Dan ternyata saya mendapatkan informasi pada saat itu, ternyata Dias jatuh dari wahana. Cuman wahana apa saya masih belum tahu, Mbak. Pak Wasis, untuk saat ini perawatan apa yang sedang dijalani oleh anak Bapak? Oke, saat ini lagi rawat jalan, Mbak. Jadi pada saat itu sudah ditangani untuk operasinya, terus sudah boleh pulang hari Sabtu seminggu yang lalu, terus sekarang lagi rawat jalan, Mbak. Baik, Pak Wasis, kalau dari pihak Jatimpak sendiri, seperti apa Pak responnya kepada keluarga tentunya? Oke. Ya, kalau untuk respon dari Jatimpak sampai dengan saat ini ya cukup baik ya, Pak. Tetapi awalnya itu memang saya meminta kepada Jatimpak untuk dirujuk ke Rumah Sakit Persada untuk dilakukan operasi itu ya, Mbak ya. Dan setelah itu, ya Mbak, bisa saya teruskan, Pak? Oke, ya bisa diteruskan, Pak. Oke, Mbak, kalau untuk lebih jelasnya mungkin ke istri saya aja ya, untuk lebih lanjutnya, karena posisi itu yang tahu istri, bukan saya lagi di Semarang. Oke, bisa? boleh Pak, silakan. Bisa Pak, silakan Pak. Oke. Selamat sore Ibu. Sore, iya Mbak. Iya, Ibu, barangkali Ibu bisa ceritakan kepada kami apakah ada dugaan penyebab dari kecelakaan yang terjadi, Bu? Kalau untuk penyebabnya ya, sampai sekarang itu kami belum dapat informasi yang jelas dari pihak Jatimpak. Karena di awal pada waktu kejadian, setelah anak saya melakukan operasi besar untuk penyambungan tulang kaki maupun tangan, itu beberapa jam setelah anak saya selesai dari ruang operasi, kemudian dipindah ke kamar, itu posisi anak saya masih belum sadar ya. Nah, para jajaran direksi dari Jatimpak kebetulan datang untuk menjenguk. Nah, beliau intinya berniat untuk meminta maaf ya, sekaligus silaturahmi. Sekaligus di situ kami menanyakan, kenapa ini bisa terjadi? Karena kan kami tahunya Jatimpak ini dari segi keamanannya kan kami bisa terjamin ya, karena dari tiket pembayarannya aja kita beli tiketnya aja mahal.
Kami maksudnya tidak melakukan untuk safety-nya. Tapi kenapa kok ini bisa terjadi? Pada waktu itu kebetulan salah satu dari jajaran manajemen memperlihatkan kami CCTV, yang mana CCTV yang diperlihatkan itu hanya sebatas CCTV yang di area bawah. Jadi hanya terlihat kaki pengunjung yang maksudnya yang naik pendulum tersebut di area bawah. Jadi tidak terlihat sama sekali. Jadi kami lihat dari awal sampai akhir video tersebut hanya terlihat kaki, itu pun tidak terlihat ketika anak saya jatuh. Hanya terlihat tiba-tiba ada operator yang lari kemudian menolong anak saya. Nah, sempat dari papanya anak saya sempat menanyakan, loh, ini kenapa kok tidak ada CCTV di atas, sedangkan ini wahana ekstrim sekali, yang mana resikonya itu harusnya di atas, yang CCTV ini harusnya menyorot posisi di atas, tapi kok tidak ada CCTV di atas. Nah, ini yang kami sampai sekarang tidak dapat jawaban, karena mereka sampaikan tidak ada atau memang tidak ditampilkan ke kami, itu yang kami belum tahu. Nah, alhamdulillah saya juga tidak tahu dari mana tiba-tiba kami mendapatkan video ini mungkin dari salah satu pengunjung yang waktu itu bersamaan dengan anak saya naik ya. Jadi kita dapatkan video itu baru kita tahu kejadian sebenarnya itu. Oke, baik. Tetapi kalau dari pihak Jatim Park sendiri, apakah sudah mungkin memberitahukan kepada keluarga kenapa mungkin kursi tersebut rusak, Bu? Nah, kalau mereka hanya sampaikan seperti ini, Mbak, bahwa ini memakai sistem hidrolik, yang mana secara otomatis apabila permainan akan dimulai, itu angin itu akan mengisi sehingga secara otomatis, secara bersamaan semua seatbelt dada pengaman ini akan menutup semuanya secara otomatis. Itu sudah nggak bisa kebuka, Mbak. Nah, tapi ketika berjalannya wahana ini, kemudian sampai selesai wahana ini selesai, angin tersebut akan ditarik, otomatis semua seatbelt dada pengaman ini akan terbuka secara bersamaan. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa kok hanya seatbelt anak saya aja yang terbuka? Nah, ini kita sampai sekarang belum tahu unsur kelalaiannya di mana. Ataukah mungkin kalau memakai sistem angin itu ada kebocoran di selang pengisi angin tersebut yang kebetulan dinaiki oleh anak saya, sehingga pada waktu anak saya posisi di ketinggian di atas ya, di top ya, sekitar 15 meter, pada waktu anak saya kepala di bawah, Mbak, dijungkir kan itu permainannya di atas bawah ya, dijungkir ya. Jadi posisi anak saya di bawah, kepala di bawah, kaki di atas, tiba-tiba secara otomatis ini seatbelt ini kebuka sendiri. Nah, alhamdulillahnya anak saya langsung berpegangan, bergelantungan. Oke, baik. Ibu, terima kasih banyak sudah terhubung dan bercerita kepada kami mengenai kronologi ini. Terima kasih juga Pak Wasis untuk informasinya. Tentunya kita berharap anak Ibu segera pulih kembali. Sehat selalu, ya, Bapak, Ibu, dan keluarga. Boleh. Siap. Terima kasih. Ya, boleh dikit menambahkan, Mbak. Terima kasih. Dan pemirsa, kami akan hadirkan ragam informasi lainnya untuk Anda usai jeda. Tetaplah bersama kami. Apa kabar Indonesia akhir pekan. Oke, Anda kembali menyaksikan Apa Kabar Indonesia Siang. Kami hadirkan informasi selanjutnya untuk Anda, pemirsa. Warga di Bekasi, Jawa Barat dihebohkan dengan aroma menyengat seperti bau gas pada Jumat malam kemarin dengan durasi cukup lama. Warga di beberapa wilayah di Bekasi, terutama yang berada di Rawalumbu, Mustika Jaya, maupun Bantar Gebang mengaku mencium aroma gas yang cukup menyengat. Menurut kesaksian warga, bau gas pada Jumat malam berdurasi sekitar 3 jam. Mereka mencium aroma menyengat tersebut saat berada di dalam maupun di luar rumah. Warga bahkan mengecek tabung gas di rumah masing-masing lantaran khawatir terjadi kebocoran. Wali Kota Bekasi yang ditemui pada Sabtu pagi mengatakan pihak perusahaan gas negara PGN saat ini sedang melakukan identifikasi
dan terjun menelusuri dugaan kebocoran gas tersebut. Jadi ada beberapa memang gas yang hari ini sedang diidentifikasikan di lokasi-lokasi mana yang mungkin terjadi kebocoran. PGN dan juga Sinergi sudah bergerak ke lapangan dan akan dilakukan segera mungkin untuk rehabilitasi dan perbaikan. Ya pemirsa, aktris, model, dan juga mantan istri Baim Wong, ini Paula Verhoeven, ini mendatangi Komisi Yudisial pada Kamis sore kemarin. Paula mendatangi Komisi Yudisial untuk melaporkan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang telah memutuskan perkara perceraiannya dengan Baim Wong. Paula pun merasa putusan itu melanggar kode etik lantaran selama dalam persidangan tak ada bukti soal perselingkuhan yang dilakukannya. Pihak pengadilan, pemirsa, ini melakukan konfirmasi perihal sebutan tersebut. Berikut kami hadirkan informasinya untuk Anda. Ini sebagai pihak istri mempermasalahkan terkait dengan kenapa bisa dipublikasikan ke publik. Kemudian yang kedua adalah ada dugaan pelanggaran etik yang dilakukan oleh hakim dalam memeriksa dan mengadili kasus perceraiannya. Karena Paula merasa tidak ada bukti kuat yang bisa membuktikan bahwa Paula ini terbukti melakukan perselingkuhan atau durhaka seperti yang disebutkan dalam alasan perceraian tersebut, Pak. Bagaimana Anda menanggapi ini? Kemudian akhirnya Paula melaporkan ke Komisi Yudisial. Ya, pertama saya sampaikan bahwa perkara ini sudah diputuskan oleh Majelis Hakim yang mengadili perkara tersebut pada hari Kamis tanggal 17 April 2025 yang lalu, 2 hari yang lalu, dan sebagaimana pasal 13 Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman dan juga dalam Undang-Undang Peradilan Agama Nomor 7 tahun 2009 pasal 60 disebutkan bahwa pada prinsipnya pembacaan putusan pengadilan itu hanya sah jika dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum. Tetapi untuk perkara ini tidak dilakukan sidang secara langsung atau secara manual karena sesuai dengan Perma 1 2019 junto Perma 7 2022 bahwa setiap perkara yang didaftarkan secara e-court itu dilakukan sidang secara elektronik, termasuk pembacaan putusan dilakukan secara elektronik. Itu yang menjadi dasarnya. Kemudian yang kedua, setelah pembacaan putusan, Humas Pengadilan Agama Jakarta Selatan menyampaikan tentang poin-poin daripada amar putusan tersebut, kemudian apa yang menjadi dasar pertimbangan Majelis Hakim dalam mengadili perkara tersebut. Saya pikir apa yang disampaikan oleh Humas Pengadilan Agama Jakarta Selatan itu sudah kita dengar dan kita lihat bersama. Dan itu berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan selama persidangan perkara tersebut. Nah, kemudian dari hasil penyampaian oleh Humas Pengadilan Agama Jakarta Selatan, saya juga mendengar dan melihat bahwa pihak termohon merasa keberatan terhadap putusan tersebut. Nah, itu mungkin salah satu hak termohon ya. Saya pikir satu hak termohon menerima atau merasa keberatan terhadap putusan pengadilan, dan itu ada salurannya. Salurannya artinya kalau menyangkut dengan materi putusan itu bisa dilakukan upaya hukum banding ya. Baik, Pak Juwani. Banding ke Kemudian terkait dengan laporan Paula itu juga hak beliau untuk menyampaikan salurannya atau aspirasinya ke pihak Komisi Yudisial kalau memang itu dianggap Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan melakukan pelanggaran kode etik, pedoman perilaku hakim ya. Dan itu tentu ada prosesnya nanti oleh pihak Komisi Yudisial dan saya tidak mungkin mendahului dari proses KI tersebut. Pemirsa, kami hadirkan kabar lainnya untuk Anda. Perseteruan Natalie Holscher dengan warga Sidrap, Sulawesi Selatan sepertinya masih jauh dari kata usai. Setelah dimintai untuk meminta maaf pemirsa oleh Bupati Sidrap,
ini sang DJ menolak melakukannya. Melalui unggahan di media sosialnya, Natalie Holscher menolak meminta maaf pada masyarakat Sidrap sebagaimana yang diminta sang bupati. Pada unggahan lainnya, Natalie juga mempertanyakan mengapa ia yang dipermasalahkan jika masyarakat Sidrap protes atas tempat hiburan malam yang mengundangnya. Kasus Natalie ini mencuat pemirsa setelah unggahannya di media sosial yang memperlihatkannya mendapatkan banyak saweran saat menjadi DJ di klub malam tersebut, kemudian viral. Masyarakat Sidrap lalu ramai-ramai memprotes hiburan yang dianggap bertentangan dengan nilai masyarakat setempat tersebut. Pemirsa, kami harus jeda terlebih dahulu. Saya jeda, kami akan hadirkan informasi mengenai pergerakan tanah di Desa Mandala, Kecamatan Sirampong, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, yang hingga kini masih terus terjadi, pemirsa. Informasi selengkapnya usai jeda. Masih bersama kami pemirsa di Apa Kabar Indonesia akhir pekan. Pergerakan tanah di Desa Mandela, Kecamatan Sirampong, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah hingga kini masih terus terjadi. Rumah-rumah warga terlihat semakin miring dan nyaris ambruk. Kondisi jalan perkampungan di sejumlah titik banyak yang patah dan amblas hingga 2 meter. Menurut warga, pergerakan terbesar terjadi pada pukul 2 Sabtu dini hari. Sehingga banyak warga yang terpaksa harus meninggalkan rumah dan meninggalkan harta bendanya. Warga berharap Pemkab Brebes bisa merelokasi ke daerah yang aman ketimbang merehab rumahnya yang rusak untuk diperbaiki. Pergerakan tanah dan longsor terjadi sejak Kamis dini hari yang lalu dan menerjang 4 pedukuhan di Desa Mandala. Keempat pedukuhan tersebut yakni Pedukuhan Babakan, Kerajaan, Karanganyar, dan Pedukuhan Cupang Bungur. Akibat bencana tanah bergerak, sedikitnya ada 104 rumah warga rusak dan 367 warga terpaksa mengungsi. Nah, pemirsa, untuk membahas terkait dengan hal ini, tanah bergerak di Brebes, kita akan tergabung dengan Pak Basori Ahmad. Selamat sore, Pak Basori. Selamat sore, Bu Nadia. Pak Basori, mungkin bisa diceritakan dulu saat ini kondisi di Brebes seperti apa, Pak, parahnya? Ya, saat ini berarti tanah masih bergerak ya. Itu hitungan detik. Oke. Pak Basori, untuk korban-korban sendiri ini sudah dievakuasi kemana saja, Pak? Ya, sejak kejadian itu Kamis 17 dini hari itu berarti Kamis sore warga langsung dievakuasi ke Tanah Lapang, itu masih di area kerajaan, Duku Kerajaan, itu di lapangan bola voli. Pak Basori, kondisi atau terjadinya tanah bergerak di area Brebes ini sudah sejak kapan, Pak? Berarti terhitung dari hari Kamis tanggal 17 sampai hari ini. Oke. Pak, ini memang sering terjadi ya, Pak, di daerah Brebes? Oh, enggak, ini dulu katanya pernah terjadi tahun 1980 itu. Berarti baru tahun ini 2025 baru terjadi lagi. Oke, kerusakannya separah apa, Pak? Ya, sangat ini ya, parah sekali. Mungkin Pak Basori mungkin bisa menceritakan, Pak, mungkin rumah Bapak rusaknya seperti apa dan mungkin barang-barang apa saja yang bisa diselamatkan, Pak? Ya, kalau barang alhamdulillah semenjak baru masih belum parah itu udah dievakuasi sama warga. Jadi untuk saat ini yang ambruk, yang yang udah amblas, udah nggak ada barang, itu kalau
rumah saya itu sebagai korban parah 16 sampai 1 meter. Oke. Pak, sejauh ini apakah ada rencana relokasi yang dilakukan oleh pemerintah kepada korban-korban yang terdampak, Pak? Ya, untuk saat ini kami sebagai warga Duku Kerajaan belum tahu rencana dari pemerintah seperti apa, kita belum tahu. Oke, tapi apakah sudah ada pembicaraan mungkin dengan pihak pemerintah, Pak? Ya, untuk pemerintah terkait belum ada. Oke, sejauh ini juga belum ada rencana relokasi dan komunikasi juga. Terima kasih Pak Basori Ahmad sudah berbincang bersama kami dan selamat beraktivitas kembali, sehat selalu Pak. Baik, nanti kita akan hadirkan informasi lainnya ya, Nadila di Apa Kabar Indonesia akhir pekan, tapi usai jeda tetaplah bersama kami pemirsa. Anda masih bersama kami di Apa Kabar Indonesia akhir pekan. Pemirsa, pemungutan suara ulang atau PSU di Kabupaten Gorontalo Utara resmi dimulai sejak Sabtu pagi. Warga Gorontalo Utara pemirsa antusias mendatangi TPS untuk melakukan pencoblosan. Pemungutan suara ulang di Kabupaten Gorontalo Utara resmi dimulai pada Sabtu pagi. Masyarakat Gorontalo Utara nampaknya tetap antusias dalam pelaksanaan pemungutan suara ulang atau PSU. Warga mengaku menghargai apa yang menjadi keputusan MK dan tetap mengikuti pemungutan suara ulang yang dilaksanakan KPU Gorontalo Utara. Pemirsa, saat ini kami sudah terhubung bersama dengan Pak Sofyan Jakfar, Ketua KPU Gorontalo Utara. Pak Sofyan, selamat sore. Selamat sore Mbak Nabila, Pak Celia. Oke. Pak Sofyan, ini PSU di Gorontalo berlangsung di berapa daerah, Pak? Daerah mana saja? Berlangsung di 1 kabupaten, di 11 kecamatan dan 245 TPS. Oke. Pak Sofyan, mungkin bisa diceritakan bagaimana kemudian jalannya PSU yang sudah berlangsung tadi, Pak? Alhamdulillah, Mbak Nabila, Mbak Celia, untuk pelaksanaan PSU dimulai dari jam 7 pagi, dan alhamdulillah antusiasme masyarakat itu sangat tinggi untuk menyuarakan suaranya di TPS. Dan terlihat dari pantauan kami dari tadi pagi sampai dengan pantauan di penghitungan dari jam 1 sampai dengan selesai, banyak masyarakat yang antusias untuk menyaksikan langsung terkait dengan penghitungan. Oke. Pak Sofyan, untuk PSU di sana, ini suaranya akan rampung kapan rencananya? Rencananya kami KPU akan melangsungkan rekapitulasi di kecamatan itu pada tanggal 20 besok sampai dengan tanggal 21, dan kemudian rekapitulasinya berjenjang dari kecamatan kemudian lanjut ke tingkat kabupaten. Dan insya Allah untuk tingkat kabupaten itu kami laksanakan di tanggal 21 sampai tanggal 22. Baik Pak, terima kasih Pak Sofyan sudah bergabung dengan kami hari ini di Apa Kabar Indonesia akhir pekan. Sehat selalu Pak. Oke. Baik Nadila, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita ya di Apa Kabar Indonesia akhir pekan kali ini pemirsa. Saya Celia Alexandra. Dan saya Nadila Saleh mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.